الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunnataken qiraatu surati kahfin, apa maca surat kahfi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wa lailataha lan ing dalem wengine Jumat, li ahaditsa krana ana pira-pira hadis fiha ing dalem masalahe qiraatu surati kahfin. Wa qiraatuha utawi maca surat kahfi naharon ing dalem waktu siang atau rahina akadu iku luwih den kokohaken dan muakkataken wa aulahu utawi luwih utamane wa aula lan luwih utamane yaumang iku ba'da subhi ing dalam sause subuh. Musari'atan krono age-age lil khairi maring kebagusan. Wa ayyukthira lan yen to ngakehaken sapa se wong minha saking surah kahfi wa min sairil qur'ani lan saking sekarene Al-Qur'an fihi ma ing dalem yaumun wa lailatun min yaumil jum'ah itu min jum'ati ai fihima ing dalem karune yaumun wa laila jumat. Wa yukrahu lan den makruhaken apa al-jahru apa banteraken bi qiraati kahfin bi qiraatil kahfi kelawan maca surat kahfi wa ghairiha lan liyane surat kahfi in hasola lamun hasil bihi kalawan jahr apa ta'addin apa tompo loro li musallin maring wong kang salat apa ta'addin apa piloro atau tompo loro atau piloro li musallin maring wong kang salat au naimin utawa wong kang turu kama sorroha kama koyo keterangan sorroha kang mertelaaken bi kelan ma sapa An-Nawawi sapa Imam Nawawi fi kutubihi ing dalam pira-pira kitab Imam Nawawi. Wa qala landau sapa Imam Nawawi wa qala landau sapa Syekhuna sapa guru kita fi syarhil yang bagi sayukjo apa hurmatul jahri apa harame banteraken bil qiraati kelawan maca fil masjid ing dalam masjid wa humilalan den gawa atau den arahaken apa kalamun Nawawi apa pembahasan Imam Nawawi bil karahati kelawan makruh mang alama ing atasi masalah idza khaffa
ing dalem nalikane ringan apa at-ta'addi apa tanpa loro atau oleh loro apa atadi apa nampa loro wala kaunil qiraati lan ing atase anane qiraah iku fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah qiraatu surati kahfin yaumal jum'ati wa lailataha. Sunnat membaca surat kahfi yaumal jum'ati di hari Jumat, di siang hari Jumat, wa lailataha dan malamnya. Li ahaditha karena berdasarkan hadis fiha tentang penting dan utamanya membaca surat kahfi. Nah, surat kahfi ini sangatlah penting dibaca karena ada hadis. Tapi yang lumrah kalau di kampung-kampung itu kalau malam Jumat adalah baca Yasin. Sampai kalau malam Jumat itu biasanya ada kumpulan Yasinan. Ya, apakah tidak boleh? Ya boleh, tapi tidak afdol. Yang ada hadisnya itu justru baca surat kahfi, bukan baca surat Yasin. Oh, kalau begitu tidak baik. Ya baik juga. Nanti ada keterangannya. Cuma yang ada hadis bahwa baca surat kahfi itu yang bagus di malam Jumat, atau yang dibaca paling baik ketika malam Jumat dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah surat kahfi. Kapan membacanya? Yaumal Jum'ati, di siang hari sholat Jumatnya atau di malamnya. Wa qira'atuha naharon akadu, membaca surat kahfi di siang hari itu akadu, lebih muakkad, lebih dikuatkan, lebih diutamakan untuk membacanya di siang hari. Tetapi juga dikatakan wa aulahu, yang paling utama dari yang utama. Yang utama kan bacanya surat kahfi itu di siang hari. Tapi ada yang lebih utama lagi jika dibaca ba'da subuh, setelah sholat subuh. Itu lebih utama lagi. Apa tujuannya? Musari'atan lil khair, karena mensegerakan mengerjakan kebaikan. Jadi begitu setelah sholat subuh langsung baca surat kahfi, karena itu yang paling segera melakukan kebaikan di hari yang baik. Wa ayyuktsira minha, dan perbanyak baca surat kahfi. Jangan satu kali, kalau bisa lebih beberapa kali, tidak apa-apa. Wa min sairil Qur'an, dan surat-surat dari Al-Qur'anul Karim yang lain selain surat kahfi. Apakah surat Munjiyat itu, surat yang lain, tidak masalah. Jadi ketika sholat Jumat itu yang paling utama adalah ketika Jumat, ketika hari Jumat dan malamnya adalah lebih utama baca surat kahfi dan juga surat-surat yang lain. Wa min sairil Qur'ani fihima, di malam Jumatnya atau di hari Jumatnya itu juga utama.
membaca surat Kahfi atau surat-surat yang lain. Maka tidak salah jika ada orang kumpulan itu baca surat Yasin. Entah gimana caranya atau entah gimana ceritanya kok yang lumrah kalau kumpulan malam Jumat di setiap kampung itu kok baca surat Yasin. Mungkin karena lebih sedikit itu. Mungkin aja. Dan surat Yasin juga dianjurkan membacanya di malam Jumat dan di siang hari. Tapi kalau yang ada keterangan malam Jumat itu di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu yang ada keterangannya adalah hanya surat Al-Kahfi. Surat Kahfi yang ada. Enggak ada surat Yasin, enggak ada. Yang ada cuma keterangan membaca surat Yasin setiap hari itu baik, ada. Ada. Setiap harinya hadis itu ada sebaiknya membaca surat Yasin setiap hari. Tapi kalau di Jumat, baik malam atau siangnya itu yang memang dianjurkan adalah surat Kahfi. Jadi kalau bisa kebiasaan itu dirubah tidak apa-apa. Antara kamah kumpulan Kahfian, bukan kumpulan Yasinan. Kahfian, bukan Yasinan, tidak apa-apa. Tapi lumayan panjang juga. Mungkin karena itu. Tidak apa-apa nanti pada periode kalian nanti di kampung-kampung tidak apa-apa dirubah. Bukan lagi surat Yasinan, Kahfian, ya kan? Kalau malam Jumat. Karena yang ada hadisnya itu. Apakah berarti tidak boleh? Ya sangat boleh kalau Yasin. Tapi lebih utama surat Kahfi. Wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairiha in hasala bihi ta'addin li musallin aw na'imin kama sarraha bihi Nawawi fi kutubih. Dimakruhkan dalam membaca surat Kahfi dan surat-surat yang lain dari bacaan Al-Qur'anul Karim itu al-jahru jika dikeraskan. Ini penting ini. Jadi mengeraskan bacaan surat Kahfi dan surat-surat yang lain ini hukumnya makruh menurut Imam Nawawi. Kalau keras, kapan itu inhasolah bihi ta'addin jika dapat mengganggu orang yang sholat atau orang tidur. Jadi kalau mengganggu tidak boleh mengeraskan suara. Sehingga orang yang sholat di sekitar masjid itu atau orang yang ada dalam masjid itu merasa terganggu. Jangan membaca seenak dewi. Karena enak suaranya kemudian baca sekeras-keras, tidak boleh. Sehingga satu masjid itu terganggu dengan bacaan kalian. Ini menyebabkan makruh hukumnya. Bukan hanya surat Kahfi. Nah, terkait dengan kita ini pas di bulan Ramadan, nah, orang yang terlalu keras menggunakan toa atau menggunakan loudspeaker. Ini kalau terlalu malam, katakan jam 11 ke atas, jam 10 ke atas lah, membaca Al-Quran walaupun tadarusan sehingga bacaan yang menggunakan toa atau speaker itu terlalu keras, yang dapat mengganggu orang di rumahnya untuk beristirahat di malam hari. Maka ini juga tidak boleh.
Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi itu sebaiknya memang ini dihukumi haram. Artinya haram. Bil qiraati fil masjidi, membaca Al-Quran yang terlalu keras di masjid. Terus di sini wa humila kalamun Nawawi bil karaha alama idza khaffa at-ta'addi. Kemudian kalam Imam Nawawi atau pembahasan Imam Nawawi yang mengatakan tadi makruh itu jika idza khaffa at-ta'addi, jika tidak terlalu mengganggu. Jadi kalau tidak terlalu keras maka tidak mengganggu. Jika tidak terlalu mengganggu. Kalau kerasnya itu mengganggu, maka ya haram hukumnya. Contohnya tadarus Quran di musola, di masjid, ya, di jam-jam setelah tarawih pas umpama jam 7:30. Itu kan orang masih biasa, tidak terasa gangguannya, tidak begitu sangat mengganggu. Nah, kalau seperti itu makruh hukumnya. Idza khaffat ta'addi, jika mengganggunya ini hanya sedikit atau ringan. Tapi kalau sudah jam-jam tidur, apalagi setelah zuhur umpamanya. Setelah zuhur kemudian nyetel atau loudspeaker di masjid, ngaji sendiri setelah zuhur. Orang semua ada istirahat sehingga mengganggu dengan sangat orang-orang yang tidur, maka ini dosa karena haram hukumnya. Dan juga yang dianggap makruh itu ala kaunil qiraah fi ghairil masjid. Dihukumi makruh itu jika satu, ya kan, tidak begitu tidak mengganggu, atau khaffat ta'addi, mengganggunya sedikit atau mengganggunya itu ringan. Atau juga wa ala kaunil qiraah fi ghairil masjid, dan membacanya juga tidak di dalam masjid. Itu makruh. Tapi kalau di masjid, ya kan, ini sangat-sangat mengganggu. Dan ketika demikian ya hukumnya haram. Jadi makruh itu kalau satu, mengganggunya tidak begitu sangat atau ringan, ya kan. Yang kedua adalah dihukumi makruh orang mengeraskan suara itu jika di selain masjid. Di masjid kan banyak orang sholat. Nah, itu tidak boleh, apalagi pakai speaker yang di-fullkan speakernya. Tidak boleh. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ringkas bahwa di hari Jumat dan malam Jumat itu sunat baca surat Kahfi. Dan juga ditambah dengan surat-surat Al-Quran yang lain, baik di malam atau di siangnya Jumat. Hukumnya sunat. Tapi ingat, bacanya jangan terlalu keras. Karena jika keras, ini dapat mengganggu orang yang sedang istirahat dan orang yang sholat. Jika mengganggu orang yang sholat dan tidur atau istirahat, maka
hukumnya haram. Paham? Tadi kok katanya ada yang makruh? Iya, makruh itu jika mengganggunya ringan dan di lain masjid, di rumahnya gitu loh. Itu dihukumi makruh. Kalau mengganggunya sangat ya haram hukumnya. Itu wa iksaru lan ngakehak wa iksaru sholatin lan ngakehaken maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumaha ing dalem dinane Jumat wa lailataha lan wengine Jumat lil akhbari krana ana pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-amirati kang perintah bidzalika kalawan mengkono iktari salatin ala nabi fal iksaru mengko utawi ngakehaken minha saking salat ala nabi iku afdalu iku le utama min iktari zikrin ketimbang saking ngakehaken zikiran au qiraatin utawa au Qur'anin utawa Al-Qur'an lam yarid kang ora tumeka apa sih lam yarid kang ora tumeka saking nabi apa sih zikir lan Qur'an lan bi khususihi kalawan khususi zikir au Qur'an mah qalahu dawakan hu ing fal iktsar minha afdhalu sapa sehuna kul kita berikutnya adalah wa iktsaru sholatin ala nabi memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat dianjurkan. Yaumaha di siang hari Jumat wa lailataha maupun di malam Jumat. Lil akhbari karena ada beberapa hadis as-sahihati yang sahih menerangkan tentang sunnahnya memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Al-amirati bidzalika yang hadis sahih itulah memberikan anjuran dan perintah untuk membaca sholawat di malam atau siang hari Jumat. Fal iktsaru minha afdalu. Memperbanyak bacaan sholawat di malam dan di siangnya Jumat itu afdalu lebih utama min iktsari dzikrin daripada membaca zikiran Al-Qur'anin atau Qur'an lam yarid bihususi yang belum ada keterangan secara khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalahu syekhuna. Ini yang dikatakan oleh syekhuna. Artinya apa? Bahwa di malam Jumat atau di siang Jumat itu membaca selain sholawat dan selain surat kahfi itu tidak dianjurkan. Paham? Lah, apakah boleh? Boleh. Tapi kalau dibandingkan keutamaannya antara baca sholawat maupun baca surat kahfi dengan zikir yang lain dan surat-surat lain yang belum ada penjelasan secara khusus tentang
zikiran itu hukumnya lebih afdol baca sholawat Nabi dan juga lebih baik baca surat Kahfi daripada zikir-zikir yang lain. Jadi maunya perbanyak bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau baca subhanallah, subhanallah. Itu tetap lebih baik baca sholawat kepada Nabi. Jadi lebih baik membaca sholawat dari pagi setelah baca surat Kahfi beberapa kali, makanya kemudian baca sholawat dari pagi, dari malam sampai pagi, itu justru yang lebih baik daripada membaca zikir-zikir yang lain. Bahkan ada zikir khusus yang disebut dalam sebuah hadis lain, man shalla alayya fi yaumil jum'ati, ini di kitab I'anatul Talibinnya. Man shalla alayya fi yaumil jum'ati, barang siapa membaca sholawat kepadaku di hari Jumat, tamanina marratan, 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba tamanina sanatan, maka Allah akan mengampuni, maka Allah ampuni orang dosa-dosa orang tersebut selama tamanina sanatan, selama 80 tahun. Jadi ada bacaan sholawat, jika membaca seseorang sholawat itu sebanyak 80 kali, maka khasiatnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang membaca sholawat itu selama 80 tahun. Luar biasa ini. Makanya harus diamalkan. Jadi karena kita ini umat Muhammad, umurnya tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat Nabi yang dulu kan ada sampai 1000 tahun umurnya. Kalau umat Muhammad ini paling banter 100. Paling maksimal itu ada 100 sekian. Kalau dulu ribuan. Ada yang 1000 tahun, 1500 tahun ada. Kalau ratusan itu biasa. Umur 200, umur 300, 600 itu biasa. Lah, tapi oleh Allah diberi suatu keistimewaan. Dengan membaca sholawat 80 kali di hari Jumat ini akan mengampuni dosa-dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Tapi bacaan sholawatnya khusus. Makanya qila ya Rasulullah, kaifas sholatu alaik? Ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, bagaimana bacaan sholawat itu yang bisa dapat menghapus dosa selama 80 tahun? Apa sifatnya ya Rasul? Bagaimana bacaan sholawatnya yang dapat menghapus dosa selama 80 tahun? Qala, Nabi menjawab, taqulu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi. Nabi mengatakan, ya bacalah sholawat dengan sigat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Membaca sholawat inilah kalau dibaca 80 kali setiap Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 80 tahun. Coba kita baca bersama yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi.
Sampai di situ cukup. Itu lebih diutamakan baca itu karena ada anjuran langsung dari baginda Nabi untuk baca sholawat itu. Bahkan dapat mengampuni dosa selama 80 tahun. Itu hadis yang lain Nabi menjelaskan wa aqallu iktsari sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam salasami'ati marrah. Minimal orang itu dianggap memperbanyak bacaan sholawat di hari Jumat, atau minimal orang ini dianggap memperbanyak bacaan sholawat kalau membaca sholawat 300 kali. Itu batas minimal dianggap memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Kalau hanya 100 berarti tidak masuk pada batas minimalnya perbanyak baca sholawat. Tadi kok hanya 80 Ustaz? Iya, 80 itu khusus. Gitu loh ya. Jadi selain 80 baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi, itu 80, juga ditambah dengan bacaan sholawat yang lain. Kalau itu memang khusus bisa mengampuni dosa kita selama 80 tahun. Baca sholawat yang lain apakah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu dianggap memperbanyak bacaan sholawat jika dibaca sholawat itu minimal 300 kali. Apalagi bisa 1000, alhamdulillah. Gitu. Salah lemacah korang dari telur atos hingit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tidur lagi. Itu betul kata Basurif itu. Tidur lagi, bangun tidur lagi. Jadi padahal saya suruh baca sholawat cuma 100 kadang-kadang, tapi kan duhurnya 100, asarnya 100, maghribnya 100, isyanya 100, subuhnya 100, malam juga 100, kan bisa jadi 500. Cuma kadang-kadang karena ngantuk, mungkin baru baca 3 atau 2 kali sudah hilang itu. Kemudian ada hadis lagi inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'aktiru alayya minas sholati fih. Sesungguhnya di antara paling utamanya hari-hari kalian adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati. Jadi di antara hari-hari kalian yang ada ini yang paling utama adalah hari Jumat. Faktiru alayya minas sholati fih. Maka perbanyaklah bacaan sholawat di hari itu. Yaitu hari apa? Hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian itu ini ma'rudatun alayya,
ini betul-betul dihaturkan betul, disampaikan betul, dan nyampe langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, aktsiru alayya minas sholati lailatal jum'ati wa yaumaha. Perbanyaklah baca salat kepadaku di malam Jumat dan siangnya Jumat. Faktiru alayya minas sholati lailatal jum'ati wa yaumaha wa yaumal jum'ati ada. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang baca salat kepadaku salatan satu, bacaan salawat saja, sallallahu alaihi Muhammad, satu aja, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan memberi balasan rahmat kepadanya 10 rahmat. Jadi baca satu salawat dibalas 10. Kalau 10 berapa? 100. Kalau 100 1000. Wa fil Ihya, dalam kitab Ihya dikatakan yustahabbu ayyukthiras sholata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Ya, disunnahkan untuk perbanyak bacaan salawat di hari Jumat itu. Ada bacaan salawat yang lain, yaitu taqulu hadza sab'a marratin, membaca ini 7 kali. Faqad qila man qalaha fi sab'i juma'in, barang siapa membaca salawat ini di 7 salat Jumat, di 7 Jumatan gitu. Fi kulli jum'atin, di tiap Jumatnya, sab'u marratin 7 kali, wajabat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya mendapatkan syafaat Nabi. Nah itu. Jadi ada bacaan sholawat jika dibaca 7 kali ini akan dipastikan mendapat syafaat Nabi. Nah, penting syafaat itu. Tapi harus dibaca setiap Jumat 7 kali dan 7 Jumatan. Berarti berapa bulan itu? Bisa berapa bulan coba 7 Jumat itu? Kalau setiap bulannya ada 4 Jumatan, ya kan? Berarti katakanlah 2 bulan. Setiap Jumat baca 7 kali sholawat. Setiap Jumat baca 7 sholawat khusus ini Allah akan menakdirkan kita untuk dapat kepastian mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo saya dikte baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan walihaqqihi adaan wa a'tihi alwasilata wab'athhu almaqama alladhi wa'adtahu wajzihi anna ma huwa ahlu wajzihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami'i ikhwanihi
وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. Ini penting dibaca karena kita kalau baca ini setiap Jumat 7 kali, di 7 kali Jumatan kita akan wajib mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Artinya dipastikan kita ini dapat syafaat Jadi membaca sholawat itu sebanyak 7 kali di 7 Jumatan akan mendapatkan syafaat Nabi. Yuk kita baca bersama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin takunu laka ridhoan salatan takunu laka ridhoan walihaqqihi adaan walihaqqihi adaan wa aqtihi alwasilata sin salatan takunu laka ridhoan walihaqqihi adaan wa aqtihi alwasilata wab'athhu al-maqama alladhi wa'adtahu wajzihi anna ma huwa ahlu wajzihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyina was-solihin ya arhamar rahimin. Ini kalau dibaca berapa kali? 7 kali di 7 Jumatan wajib mendapat syafaat Nabi. Wajabat lahu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini salawat-salawat di bawahnya. Itu saja yang kita bisa bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi baqina wa baqi alana wa qarabatina lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسدنا ونوّر قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير